Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adinda mahasiswa STIT Al-Kifayah Riau yang saya muliakan. Kembali kita lanjutkan materi kuliah kita. Pada sesi yang ketiga ini kita ingin mempelajari secara singkat manfaat landasan antropologi dalam pendidikan. Saudara-saudara, kita simpulkan menjadi 4 poin besar apa manfaat landasan antropologi dalam pendidikan. Yang pertama, melalui landasan antropologi dalam pendidikan ini kita dapat mengetahui pola pikir manusia dalam kehidupan masyarakat secara universal. Jadi karena antropologi itu membicarakan, mempelajari secara fisik, secara budaya dalam kehidupan suatu suku, suatu bangsa, suatu kaum, suatu puak, maka dapat bermanfaat bagi kita menjadi tahu bagaimana pola pikir manusia dalam kehidupan masyarakat secara universal. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena kita merupakan bagian dari masyarakat dunia. Dan kalau kita lihat pola-pola pikir masyarakat itu berbeda. Ada ahli mengatakan etos kerja suatu bangsa itu juga tidak hanya dipengaruhi oleh kebudayaannya, tetapi juga dipengaruhi oleh iklim. Tapi juga dipengaruhi oleh iklim yang ada pada daerah tersebut. Jadi iklim tropis, iklim musim dingin, musim panas itu dapat mempengaruhi mempengaruhi etos kerja, cara kerja, model kerja dari masyarakat di suatu tempat tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengetahui kedudukan serta peran yang harus kita lakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukan yang kita sandang. Jadi kita perlu mempelajari antropologi di suatu tempat agar kita dapat mendudukkan peran kita itu sebagai apa. Seperti apa peran kita agar kita diterima oleh warga masyarakat. Jadi kaitannya dengan Anda sebagai guru atau sebagai calon guru, Anda itu bertugas di suatu tempat mesti mempelajari budaya-budaya yang ada di tempat tersebut. Mesti mempelajari kearifan-kearifan lokal yang ada di tempat tersebut. Untuk apa? Agar Anda bisa diterima oleh masyarakat. Karena guru itu dia tidak hanya menjadi guru kepada muridnya pada saat jam pembelajaran berlangsung atau pada saat jam sekolah mulai dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore, tetapi guru itu 24 jam sampai dia meninggal dunia tidak mengenal pensiun, melekat label guru pada dirinya. Nah, seperti Anda kuliah di sekolah tinggi agama Islam, masyarakat tidak mau tahu apakah Anda itu pandai berkhutbah atau tidak, pandai ceramah atau tidak. Masyarakat tidak mau tahu Anda itu belajar atau tidak. Tapi yang penting tahunya masyarakat itu kalau alumni pendidikan agama Islam bisa memenuhi tuntutan masyarakat, ya bisa ceramah, ya bisa jadi khotib, ya bisa memimpin doa dan lain sebagainya. Nah, itu yang mesti dipahami, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, landasan antropologi dalam pendidikan ini perlu kita pelajari untuk dapat memperluas wawasan, cara pandang dan pola pikir kita memandang tata pergaulan umat manusia tidak hanya pada konteks lokal di mana kita berada, tetapi dalam konteks dunia secara universal. Nah, mulai dari lokal di mana kita berada, kita pahami masyarakatnya, kemudian kita mengindonesia,
kemudian kita mendunia. Khusus untuk Indonesia, ini sangat penting untuk kita pelajari agar kita memahami kekhususan di setiap daerah itu sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing. Nah, karena Indonesia ini, apalagi Indonesia, itu sangat kaya dengan budayanya, sangat kaya dengan bahasanya, sangat kaya dengan ragam kesediaannya. Nah, ketika kita memahami itu akan menumbuhkan dua hal setidak-tidaknya. Yang pertama, menumbuhkan rasa kecintaan kepada negara ini semakin tinggi. Kecintaan dan kebanggaan kepada negara semakin tinggi. Yang kedua, memahami perbedaan di setiap suku bangsa, di setiap suku budaya, etnik yang ada di Republik ini, sehingga memunculkan toleransi yang tinggi. Maka terjagalah persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, mengetahui berbagai macam problema, masalah yang ada di dalam masyarakat. Karena di setiap daerah dengan budaya yang berbeda, dengan sumber daya alam yang berbeda, dengan mata pencaharian yang berbeda, dengan struktur ekonomi masyarakat yang berbeda, pola kehidupan yang berbeda, maka otomatis masalah-masalah yang ditemui di dalam masyarakat itu juga akan berbeda. Nah, ketika kita mengetahui itu, memunculkan kepekaan yang tinggi kepada kita atas masalah-masalah yang terjadi kepada masyarakat, sehingga memunculkan upaya-upaya untuk mencari solusi agar masalah-masalah itu dapat terselesaikan. Terutama sekali mencari solusi melalui ikhtiar-ikhtiar atau ijtihad dalam pendidikan, terutama sekali bagi guru sebagai ujung tombak pendidikan di tengah-tengah masyarakat. Baik, Adinda, mahasiswa semuanya, itu sesi kita yang ketiga. Tinggal 2 sesi lagi untuk Anda ikuti. Terima kasih. Ditunggu sesi yang keempat dan yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.